Saya lanjutkan untuk apa yang diaminkan Rasul tadi yang ketiga. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam pernyataannya. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang yang di situ tergolong bukan orang-orang yang ingin membahagiakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang celaka. Apa termasuk orang yang membahagiakan Kanjeng Nabi atau Rasul kita? Maka ketika Nabi kita disebut namanya, maka bagian daripada sunnah bahkan menjadi kewajiban kita untuk bersolawat dan salam kepadanya. Bahkan dalam surah hadis dikatakan tergolong orang yang bakhil atau kikir di saat nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW disebut, kita tidak mau bersolawat dan bersalam kepadanya. Maka saya mengajak kepada pemirsa sekalian, mari dengan cinta kepada Nabi, mengenal kepada Nabi, mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi, itu adalah pribadi dari kaum muslimin dan muslimat, mukminin yang mukminat yang di situ rindu akan Nabi dan mengharap betul akan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk itu saya mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita bersolawat kepada Nabi dengan sholawat yang begitu banyak, ada yang maksud, ada yang baru maksud. Dengan sholawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau dengan bacaan sholawat yang lain Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hal yang diaminkan oleh Nabi ini dipastikan akan terkabul, tidak akan tertolak doanya Nabi ini. Dimanapun sudah berlaku ketentuan Allah, apa yang dimintakan oleh Nabi, terutama Nabi kita Muhammad SAW dan orang-orang yang dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang diaminkan atau dimintakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dipastikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan saya untuk saya pribadi dan untuk kalian sekali, panjenengan semua, mari betul-betul kita jaga Ramadan ini sehingga tidak hilang begitu saja, tidak lenyap begitu saja tanpa ada makna atau ada hikmah di balik datangnya Ramadan. Ramadan ini dibilang lama ya lama, dibilang sebentar ya sebentar. Kenapa saya punya anggapan begitu? Karena kalau dibuat lama atau kita bilang lama, kenapa lama? 30 hari waktu yang di situ tentunya cukup lama. Sehari 24 jam dikali 30 hari atau 29 hari Ramadan, berapa lama waktu itu? Bisa dibilang sebentar manakala hanya disia-siakan untuk tiduran saja, kemudian untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, atau bahasa istilah para santri, para kiai, logo, tidak ada manfaat di dalamnya. Maka waktu akan berlalu dengan begitunya, begitu cepatnya, tanpa membekas, tanpa ada makna, sehingga ini adalah kerugian besar. Belum tentu nanti di Ramadan yang akan datang tahun berikutnya kita akan bisa bertemu lagi. Nah, untuk itu mari Ramadan ini kita isi dengan hal yang baik. Sholat wajib kita zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Maka sebagaimana hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang kurang lebih makna atau artinya terlalu luas adalah ketika orang itu mengerjakan amalan wajib di bulan Ramadan, maka itu sama pahalanya dengan mengerjakan amalan wajib 70 kali di luar Ramadan. Jadi kalau kita sholat subuh di bulan Ramadan sekali, itu sama pahalanya dengan sholat subuh 70 kali di luar Ramadan. Luar biasa. Belum lagi amalan sunnah. Begitu amalan sunnah di bulan Ramadan kita kerjakan, itu berpahala sama dengan amalan wajib
di luar Ramadan. Maka jangan disia-siakan. Ramadan ini melatih kita untuk disiplin segalanya. Disiplin waktu, disiplin dalam belajar, dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disiplin peduli sesama. Ini penting. Karena dengan Ramadan ini harapannya adalah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Ramadan ini maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mau datang Ramadan, kita doa balighna Ramadan, sampaikan pertemulah kami dengan Ramadan. Ketika sudah di Ramadan, bagaimana kita minta kepada Allahumma sallimni li Ramadan. Wasallim Ramadan li wasallim li wasallimhu minni. Saya ulang lagi, Allahumma sallimni li Ramadan wasallim Ramadan li wasallimhu minni aw watasallimhu minni. Yang artinya bagaimana? Artinya adalah, ya Allah, aku minta kepadamu supaya diberikan keselamatan di bulan Ramadan, dan Ramadan selamat atas diriku, dan tentunya supaya kita selalu dalam keselamatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering kita bacakan di setiap waktu di Ramadan. Di samping doa-doa yang kita panjatkan, apapun doa itu selalu untuk kebaikan kita, tidak kalah penting adalah minta kepada Allah supaya diberikan al-afiyah. Al-afiyah itu kesehatan lahir dan batin. Karena penting, orang itu kalau hanya sekedar sehat lahirnya saja, yang terjadi adalah banyak di antara orang itu sehat lahirnya tetapi batinnya tidak sehat. Jadi orangnya sehat tapi tidak mau ibadah, tidak mau bertafakur, tidak mau kajian-kajian, tidak peduli sama. Karena apa? Mereka itu hanya jasadnya saja yang sehat, fisiknya yang sehat, tetapi rohaninya kosong. Maka Islam mengajarkan kepada kita semua, di samping jasmani kita isi dengan kita makan sehari-hari, kita olahraga, kita tambahi dengan multivitamin dan sebagainya, maka harapannya rohani kita juga di situ tidak kosong dengan ikut kajian-kajian Islam, bekali dengan ilmu pengetahuan, baca Al-Quran, dan masih banyak lagi yang sifatnya mengisi rohani kita dengan dasar ketebalan iman dan penyempurnaan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Di Ramadan ini tentunya banyak keutamaan-keutamaan yang sering kita dengar dari para ustadz, para kiai. Di situ sering menyampaikan Ramadan ini keutamanya yang pertama adalah di situ adalah bulan untuk berpuasa. Jelas dalam Al-Quran dikatakan bahwa di Ramadan ini memang diwajibkan untuk puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dalam hal ini adalah puasa wajib bulan Ramadan. Hal ini juga diwajibkan atas umat terdahulu. Maka lanjutan ayat ini adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Umat siapa saja itu? Semua umat nabi atau rasul sebelum nabi kita Nabi Muhammad SAW juga berkewajiban menjalankan puasa sebagaimana apa yang menjadi risalah atau syariat dari nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu. Tentunya akan berbeda dengan umat nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna, agama paling sempurna di antara agama-agama yang lain, sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya.
Maka jika amalan yang dahulu, terutama mungkin puasa atau ibadah ritual atau ibadah makhluknya berbeda dengan saat ini atau dengan masa Rasulullah SAW, tentunya akan beda karena penyempurna mestinya menyempurnakan sebelum-sebelumnya. Untuk itu, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, kaum muslim dan muslimat dimanapun berada, dan ini pesan buat saya juga, mari Ramadan ini diisi dengan puasa Ramadan dengan penuh totalitas. Karena orang berpuasa itu nanti ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ada di antaranya yang puasanya orang awam. Orang awam itu puasanya yang penting dia puasa mulai dari terbitnya fajar shotib sebelum subuh, atau waktu kita sering mendengar itu waktu imsak atau imsakiyah, sampai dengan terbenamnya matahari. Orang ini biasanya, orang awam ini ya kadang berbuat yang tidak baik, masih dilakukan dia puasa, tetapi berbuat yang tidak baik. Artinya apa? Puasanya secara syariat, secara fikih itu terselesaikan, gugur kewajibannya, tetapi dalam hal ini isi atau ruh daripada puasa itu ternyata tidak maksimal. Maka nanti kita diantara termasuk orang mana yang tergolong dari derajat-derajat ini. Yang kedua yaitu orang-orang yang khusus atau khos. Orang ini biasanya tergolong orang-orang, para alim, para ulama, atau orang-orang beriman semuanya dalam hal ini, yang mereka berpuasa, kemudian dia dalam hal ini dia menjalankan puasa dengan baik sebagai orang awam tadi, tapi juga menjaga dari ghibah, merasani, adu domba, melihat dengan syahwat, bersumpah palsu, berbohong, itu semua dihindari. Ini orang yang beriman. Dan yang terakhir yang paling hebat, saumul akhassul khusus atau khususul khusus. Ini puasa paling istimewa, puasanya para nabi, para rasul. Untuk itu bagi puasa yang ketiga ini derajatnya adalah luar biasa. Mereka, beliau-beliau ini tidak mengharap hanya mendapatkan pahala, mendapat pujian atau sekedar menghibur kewajiban saja, tidak. Sepenuhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perbaiki kualitas puasa kita, ibadah kita, sehingga nanti kita masuk pada golongan atau derajat yang mana kita bisa lihat dalam sebuah keteladanan tadi antara para apa yang saya sampaikan tadi. Untuk itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa Ramadan tahun ini sekaligus dengan amaliyah ibadah yang lainnya, baik yang wajib maupun sunnah, semoga semuanya atas dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua ini adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kekurangannya, semoga Allah tidak serta-merta itu menjadikan dosa yang tidak terhapus dosa tersebut. Jangan lupa kita selalu ingat setiap harinya Allah membebaskan manusia-manusia beriman yang berpuasa dari neraka Allah Subhanahu wa taala, terlebih hari Jumat. Setiap hari terus menerus, maka jangan sia-siakan itu. Ya. Jangan lupa tadarusnya, tadarus Al-Qur'annya. Jangan lupa ibadah tarawihnya, sholat wajibnya, peduli sesamanya terhadap orang tuanya dan sebagainya. Bagaimana kita taat pada orang tua, terhadap guru, semua kita lakukan dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu adalah menjadi pakaian kita semua, karena manusia adalah al-insan mahallul khata' wa nisyan.
manusia adalah tempatnya lupa, salah, dan di situ ada kekurangan yang lainnya. Untuk itu, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kemudahan di dalam menjalankan ibadah ini, dan semoga terhindar dari mara bahaya yang menjadikan kita sekeluarga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.